Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Service Pricing and Revenue Management. Dimulai dari harga dinamis akan tetap ada. Perusahaan jasa sering dihadapkan pada masalah memaksimalkan pendapatan dan kapasitas. Dan salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah melakukan penetapan harga dinamis. Penetapan harga dinamis adalah penetapan harga yang memvariasikan harga untuk pelanggan yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya, model bisnis, yaitu membuat layanan yang layak memerlukan model bisnis yang memungkinkan biaya pembuatan dan memberikan layanan. Selain margin keuntungan untuk dipulihkan, ketahuilah bahwa penetapan harga yang efektif sangat penting. Dalam bab ini, kami akan belajar bagaimana menetapkan strategi manajemen harga dan pendapatan yang efektif yang memenuhi janji dan proposisi nilai, sehingga terjadi pertukaran nilai, yaitu konsumen memutuskan untuk membeli layanan kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi harga berdiri pada 3 dasar. Strategi penetapan harga. Di banyak industri jasa, penetapan harga biasanya dilihat dari sudut pandang keuangan dan akuntansi. Dan karena itu penetapan harga biasa plus digunakan, namun saat ini sebagian besar perusahaan jasa memiliki pemahaman yang baik tentang penetapan harga berbasis nilai dan kompetitif. Harga yang dikenai oleh layanan yang bersaing biasanya menentukan di mana harga dapat ditetapkan dalam kisaran dari lantai ke langit-langit. Tujuan penetapan harga organisasi kemudian menentukan di mana harga sebenarnya harus ditetapkan, mengingat kisaran yang mungkin disediakan oleh analisis tripod penetapan harga. Selanjutnya, biaya tetap adalah biaya ekonomi yang akan terus dikeluarkan pemasok bahkan jika tidak ada layanan yang dijual. Biaya ini mungkin termasuk sewa, penyusutan, ulitat, pajak, asuransi, gaji, dan upah untuk manajer dan karyawan jangka panjang, keamanan dan pembayaran bunga. Biaya variabel mengacu pada biaya ekonomi yang terkait dengan melayani tambahan pelanggan, seperti melakukan transaksi bank tambahan atau menjual kursi tambahan dalam penerbangan. Di banyak layanan, biaya seperti itu sangat rendah, misalnya sangat sedikit tenaga kerja atau biaya bahkan bakar terlibat dalam mengangkut penumpang tambahan dalam penerbangan. Di teater, biaya tempat duduk pelindung tambahan mendekati nol. Kontribusi adalah selisih antara biaya variabel penjualan satu unit tambahan layanan dan uang yang diterima dari pembeli layanan itu. LO 4 adalah penetapan harga berbasis nilai, di mana memahami konsep nilai bersih dan bagaimana nilai kotor dapat ditingkatkan. Penetapan harga berbasis nilai dan pengurangan biaya moneter dan non-moneter terkait, di mana Valery Zaim-Tamal mengusulkan 4 ekspresi nilai yang luas. 1. Nilai adalah harga yang murah. Kedua, nilai adalah apapun yang saya inginkan dalam sebuah produk. Ketiga, nilai adalah kualitas yang saya dapatkan untuk harga yang saya bayar. Keempat, nilai adalah apa yang saya dapatkan dari apa yang saya berikan. Pada kategori keempatnya, merupakan jumlah dari sebuah manfaat yang dirasakan atau nilai kotor dikurangi jumlah dari semua biaya yang dirasakan dari layanan tersebut. Semakin besar perbedaan positif antara keduanya, semakin besar nilai bersihnya. Selanjutnya, mengurangi biaya moneter dan non-moneter terkait, di mana biaya moneter terkait pelanggan yang sering mengeluarkan keuangan, sedangkan biaya non-moneter mencerminkan waktu usaha dan ketidaknyamanan, di mana ada 4 kategori berbeda dari biaya non-moneter, yaitu biaya waktu, fisik, psikologi, dan sensorik. Selanjutnya yaitu LO5, penetapan harga berbasis persaingan. Kaki terakhir dari tripod penetapan harga adalah persaingan. Ketika pelanggan melihat sedikit atau tidak ada perbedaan di antara penawaran yang bersaing, mereka mungkin memilih
apa yang mereka anggap paling murah. Persaingan semakin intensif dengan yang pertama yaitu meningkatnya jumlah pesaing, yang kedua yaitu meningkatnya jumlah penawaran pengganti, yang ketiga distribusi penawaran pesaing dan substitusi yang lebih luas, yang keempat yaitu kapasitas surplus yang meningkat di industri. Sedangkan penghambat persaingan harga yaitu yang pertama biaya terkait harga untuk menggunakan alternatif bersaing tinggi, yang kedua yaitu masalah hubungan pribadi, yang ketiga biaya peralihan tinggi, yang keempat layanan seringkali spesifik waktu dan lokasi. Selanjutnya yaitu LO6, manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan penting dalam penciptaan nilai karena memastikan penggunaan kapasitas yang lebih baik dan kapasitas cadangan untuk segmen yang membayar lebih tinggi. Hal paling efektif bila diterapkan pada bisnis jasa yaitu yang pertama struktur biaya tetap yang lebih tinggi dan kapasitas yang relatif tetap sehingga mudah rusak. Yang kedua, permintaan variabel yang tidak pasti. Yang ketiga, memvariasikan insensitivitas harga pelanggan. Agar manajemen pendapatan dapat bekerja secara efektif, perlu ada 2 atau lebih segmen yang memberikan nilai berbeda pada layanan dan memiliki elastisitas harga yang berbeda. Konsep elastisitas menjelaskan seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga dan dapat dihitung dengan rumus elastisitas harga sama dengan persentase perubahan per permintaan persentase perubahan harga. Agar tarif yang dirancang dengan benar memungkinkan pelanggan untuk mengelompokkan diri berdasarkan karakteristik layanan dan kemauan untuk membayar. Agar tarif membantu perusahaan untuk membatasi harga yang lebih rendah kepada pelanggan yang mau menerima pembatasan tertentu pada pengalaman pembelian dan konsumsi mereka, agar dapat berbentuk fisik maupun non-fisik. Agar fisik mengacu pada produk nyata, perbedaan terkait dengan harga yang berbeda seperti lokasi kursi di teater. Sebaliknya, agar non-fisik mengacu pada perbedaan karakteristik konsumsi, transaksi atau pembeli, tetapi layanan pada dasarnya sama. LO8, perhatian, keadilan, dan etika dalam penetapan harga layanan. Harga sekarang bukan lagi menjamin bagaimana jasa yang akan diberikan, karena biasanya sekarang semakin harga itu menaik, maka jasa yang harus diberikan itu harus semakin bermanfaat dan juga semakin berkualitas daripada harga yang lebih rendah. Hukuman dan juga kejahatan. Hukuman adalah bagian tak terpisahkan dari banyak jadwal penetapan harga untuk mencegah perilaku konsumen yang tidak diinginkan. Sebagai perusahaan, kita menetapkan hukuman yang diberikan itu harus sesuai dengan apa yang telah kejahatan yang dilakukan. Karena konsumen itu banyak yang berpikir negatif terkait dengan hukuman yang kita lakukan sebagai perusahaan. Maka dapat disignifikan 3 hal yang dalam penentuan untuk menciptakan hukuman yang relevan. Yang pertama adalah buat hukuman sehubungan dengan apa yang telah dilakukan. Yang kedua adalah pertimbangan faktor penyebab yang menyebabkan hukuman. Yang ketiga, fokus pada keadilan. Perancang keadilan dalam manajemen pendapatan. Bagaimana keadilan dapat dirancang ke dalam kebijakan pengelolaan pendapatan, seperti rencana penempatan harga dan biaya. Praktik pengelolaan pendapatan dapat dianggap sangat tidak adil dan persepsi pelanggan harus dikelola dengan hati-hati. Selanjutnya, rancang jadwal dan pagar harga yang jelas, logis, dan adil. Perusahaan harus secara proaktif menjabarkan semua biaya dan pengeluaran, misalnya biaya ketidakhadiran atau pembatalan, dengan jelas di awal hingga tidak ada kejutan. Pendekatan terkait adalah mengembangkan struktur biaya yang sederhana sehingga pelanggan dapat lebih mudah memahami implikasi keuangan dari situasi penggunaan tertentu. Agar tarif dianggap adil, pelanggan harus memahami. LO10 menerapkan harga layanan ke dalam praktek. Ini ada
6 pertanyaan. Yang pertama yaitu berapa biayanya? Biaya dipengaruhi oleh penetapan harga dinamis di internet, lelang terbalik, lelang tradisional, shortpost, dan mesin meta search yang membantu konsumen memanfaatkan harga dinamis dan juga yang membantu konsumen mendapatkan keuntungan dari harga dinamis. 2. Apa yang seharusnya menjadi dasar penetapan harga? Itu ada 3. Yang pertama yaitu paket harga, 2 diskon, dan 3 yaitu free mint, gabungan dari kata free, gratis, dan juga premium. Yang ketiga yaitu siapa yang harus menagih pembayaran dan di mana pembayaran harus dilakukan. Yang menagih yaitu penjual atau pihak ketiga, yang mana bisa dilakukan di mana saja. Yang keempat, kapan pembayaran harus dilakukan. Pembayaran bisa dilakukan yaitu sebelum, langsung, ataupun setelahnya. Yang kelima, bagaimana pembayaran harus dilakukan, dengan tunai, ATM, voucher, dan lain sebagainya. Yang keenam, bagaimana seharusnya harga dikomunikasikan ke pasar sasaran, dengan penetapan psikologi harga dengan terperinci, akurat, dan mudah dimengerti.